Ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, pelita itu dalam bahasa Yunaninya orang menyebut dua kata, likon dan lampas. Pelita itu dibuat dari tanah liat, ada beberapa yang memakai kuningan atau seperti tuningan tembaga seperti itu. Lalu ada sumbunya. Sumbu inilah yang dicelup di minyak seperti obor begitu ya. Kalau di Jawa seperti ublek ya, itu pelita. Fungsinya ada dua. Pertama dipakai di rumah biasanya, yang pertama. Yang kedua biasa dipakai untuk pesta perkawinan. Maka saat kita mendengar Injil tentang pelita yang sekarang berada di dalam rumah, yang lainnya adalah di Kisah 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Itu juga tentang minyak dan tentang pelita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pelita kita boleh merenungkannya dengan apa yang disampaikan sebelum perikop ini, yakni sabda Tuhan dan kebenarannya. Sabda Tuhan selalu memuat kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang juga memiliki kuasa mengatur kita sekalian. Maka sabda yang disampaikan Allah dan juga sabda yang disampaikan oleh Kristus sendiri, tadi dikatakan siapa yang mendengar hendaklah mendengar, karena sabda kita dengarkan merasuk ke dalam diri, lalu boleh bertumbuh dalam hidup kita. Sabda yang benar ini tidak mungkin kita sembunyikan, tidak mungkin juga kita hanya terlempar keluar lagi, namun boleh bertumbuh dan boleh menjadi kesaksian hidup, berujung dalam kesaksian hidup. Bagaimana saya membawa diri saya, bagaimana saya merasakan kasih Tuhan dalam hidup saya, bagaimana saya menikmati kasih Allah yang begitu besar, yang begitu menyejukkan, yang menguatkan langkah hidup saya. Bagaimana saya juga boleh membagikan api pelita itu bagi sesama. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti halnya dalam bacaan pertama, Raja Kores mengajak untuk kembali berpusat kepada Yerusalem. Kita semua diajak kembali berpusat kepada Kristus sendiri, Sang Pelita yang utama. Kita semua mengalami bagaimana firman Yesus dan kebenarannya dan juga kasih-Nya boleh menguatkan kita, tapi juga kita menjadi sarana kebaikan bagi Tuhan untuk membawa cahaya bagi sesama kita. Santo Vincentius dalam beberapa tulisannya juga menyampaikan, marilah mengasihi Allah untuk manusia, dan marilah mengasihi manusia untuk Allah. Kita semua diajak untuk mengenakan Roh Kristus. Firman-Nya, sabdanya, kebenarannya boleh hadir di dalam hati kita, terwujud dalam sikap batin, lalu juga terwujud dalam sikap hidup, mulai dari pikiran, tangan, hati, perasaan, menanggapi masalah atau menanggapi syukur yang ada. Kita semua memiliki di dalam inti diri kita Yesus Kristus sendiri. Maka penting menjalin relasi dengan Tuhan di setiap waktu, entah di dalam doa, entah di dalam keheningan, lalu kita sendiri mengalami kebaikan kasih kebenarannya, lalu juga kita boleh bertumbuh di dalamnya
menjadi sarana pertumbuhan bagi sesama kita, Bu. Maka saudara-saudariku, Vincentius juga berkata, bagaimana pelita boleh hadir, sang pelita boleh hadir dalam dirinya. Berilah kepadaku sebagai seorang pendoa, maka aku akan dapat melakukan segalanya. Saudara-saudariku, mari kita boleh menyalakan pelita kita letakkan di atas kaki Dian, menerangi semua di ruangan, ruang relung diri kita masing-masing, tapi juga boleh menjadi terang, menjadi kebaikan, menjadi kasih, menjadi pertumbuhan bagi sesama kita, terutama dimulai di keluarga masing-masing. Mari kita setia menyalakan pelita kita, selalu bersatu dengan Sang Pelita kehidupan. Amin.